Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang isomer alkohol atau keisomeran alkohol. Ya, apa sih yang dimaksud dengan isomer? Ya, isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Ya, jadi rumus umumnya sama, tapi bentuknya berbeda-beda. Itu namanya isomer. Jenis-jenis isomer pada alkohol, ya, yang pertama adalah isomer posisi. Apa yang disebut isomer posisi adalah isomer yang terjadi jika letak gugus fungsinya berbeda, ya. Di sini maksudnya apa? Gugus fungsi OH-nya, ya, karena di sini tentang alkohol, berarti gugus fungsi alkoholnya yang berbeda, ya. Contoh, ya, di sini ada CH3, CH2, CH2, CH2OH, namanya 1-butanol, ya. Kalau kita kasih angka, ya, otomatis dari sini 1, 2, 3, 4. Letak OH-nya di nomor 1, ya. Kemudian di bawah ada senyawa CH3, CH2, CH, CH3, ya, sininya OH, namanya 2-butanol, ya. Kalau kita kasih angka 1, 2, 3, 4. Letak OH-nya, ya, ini di C nomor 2. Ya, berarti apa? Antara 1-butanol dan 2-butanol, ya, ini yang bedain apa? Yang bedain letak OH-nya. Ya, ini nomor 1, di C nomor 1, di C nomor 2. Dan ini, ya, dua senyawa ini namanya berisomer posisi, ya, beda letak gugus OH-nya. Oke, selanjutnya yang kedua, ya, isomer rangka atau rantai, ya, adalah isomer yang terjadi jika letak kerangka atau rantai atom karbonnya berbeda, ya. Jadi pada senyawa alkohol di sini, ya, jika rumus umumnya sama tapi model letak rantainya berbeda, itu namanya isomer kerangka atau rantai, ya. Contoh CH3, CH2, CH2, CH2OH, namanya 1-butanol, ya. Di sini rantai atau rangkanya itu lurus. Kemudian ada CH3, CH, CH3, CH2, ya, sininya OH, 2-metil 1-propanol, ya. Ini, ya, rangkanya berbeda, ya. Atom ini, ya, memiliki jumlah C 1, 2, 3, 4, ya. C-nya 4, kemudian hanya 3, 2, 2, 2, ya, 9, hanya 10, ya, hanya 10 ohm. Yang ini juga sama, ya. C-nya ada 4, ya, C-nya ada 4. Kemudian hanya 3, 3, 2, 1, ya, tambah 1 ini hanya 10, ya, dan O, ya. Jadi apa? Rumus umumnya sama, ya, tapi rantainya, ya, rantainya berbeda ini. Ini rantainya lurus, ini rantainya bercabang, ya. Dan seperti ini namanya isomer rangka atau rantai. Jadi letak OH-nya harus sama di nomor 1 terus, ya. Kemudian yang ketiga, ya, pada alkohol terdapat namanya isomer optis aktif, ya, adalah isomer yang terjadi karena atom C mengikat 4 gugus, ya, atau mungkin 4 atom, ya, yang berbeda, ya. Sehingga apa? Atom C ini, ya, disebut atom C chiral, ya, atau atom C asimetris, ya. Biasanya tandanya seperti ini, ya. Ada bintang-bintang kayak gini, ya. Nah, namanya atom C asimetris atau chiral. Contoh CH3, CH2, CH, HOH, CH3, namanya senyawanya 2-butanol, ya. Di sebelah kanan dia mengikat gugusnya adalah CH3, ya. Bawah mengikat gugusnya adalah OH, atas H, ya. Sebelah kiri, ya, ini ada, kalau kita gabung C2H5, ya. Nah, ini apa? Berarti keempat ininya, ya, tangannya ini mengikat 4 gugus atau atom yang berbeda, ya. Ini disebut dengan isomer asimetris. Jadi C ini namanya C chiral, ya, atau C asimetris. Oke, selanjutnya yang keempat, isomer gugus fungsi, ya, adalah isomer yang terjadi karena adanya gugus fungsi yang berbeda, ya. Di sini, ya, ada secara umum, ya, ada alkohol ether, ya, cara menghafalinya all air alkohol ether, ya. Jadi alkohol sama ether ini berisomer gugus fungsi, ya. Contohnya apa? CH3,
CH2OH, namanya 1 propanol. Kemudian ada CH3 CH2O CH3, namanya bisa etil ya, metil eter atau metoksietana ya. Alkohol eter ya, ini berisomer ya, berarti kalau alkohol berisomer gugus fungsi dengan eter ya. Di sini apa? Rumusnya sama ya. C-nya 3 ya, ini C-nya 3, hanya ada 3 4 7 8 ya, hanya 8O. Yang eter juga sama ya, C-nya 3 hanya 8O ya. Jadi di sini yang bedain apa? Isomer gugus fungsi. Gugus fungsinya ada OH. Ya, di sini gugus fungsinya ada O, eter, OH alkohol, O eter. Nah, di sini namanya isomer gugus fungsi ya. Jadi isomer gugus fungsi apa? Terjadi karena perbedaan letak perbedaan gugus fungsinya. Tapi apa? Rumusnya sama ya, C3H8, C3H8. Kemudian jenis isomer gugus fungsi yang lain ya, saya sertakan sama alkohol sekalian, adalah alon ya. Ini aldehid keton atau alkanon ya. Nah ini ya, ini juga termasuk isomer gugus fungsi ya. CH3, CH2, CH2, COH ya, namanya butanal. CH3, CH2, CO, CH3 ya, namanya 2 butanol ya. Jadi antara butanal sama 2 butanol ini termasuk isomer gugus fungsi ya. Ini ya, ada gugus fungsi COH, di sini ada gugus fungsi CO ya. Kenapa alkohol eter sama aldehid keton ini juga termasuk isomer gugus fungsi? Karena apa? Rumus umumnya sama di sini ya. CnH2n plus 2O. Kalau aldehid keton ya, rumus umumnya sama juga, CnH2nO ya. Kita cek ya, C-nya 4 ya, ini ada 4, C-nya 4, H-nya 8 ya, kemudian O. Jadi kalau kalian hitung C4 dan 8O. Ini juga sama ya, C4 H8O. Ya, jadi rumus umumnya sama, tapi gugusnya beda-beda, namanya isomer gugus fungsi. Ya, untuk di sini gugus fungsinya aldehid COH, di sini gugus fungsinya keton. Tapi rumus umumnya sama, ini namanya isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi yang lain adalah apa? Asam OAT, il-OAT ya, asam karboksilat dengan ester. Ya, di sini ada senyawa CH3, CH2, COOH ya, namanya asam propanoat, sama senyawa CH3, COOCH3, metil etanoat. Dia senyawa ini memiliki rumus yang sama, yaitu CnH2nO2. Ya, kalau kita cek, ini C-nya ada berapa? 3 ya. C-nya 3, H-nya ada 6 ya, O-nya ada 2. Ya. Ini juga sama, C-nya ada 3, H-nya ada 6, O-nya ada 2 ya. Tapi yang dibedain apa? Di sini bedain adalah ini gugusnya ya, karboksilat ini ya. Di sini nih gugusnya. Ya. Yang bedain di sini, ininya H, ininya CH3 ya. Jadi asam OAT ya, cara ngafalinya asam OAT il-OAT ini termasuk isomer gugus fungsi ya. Secara umum untuk gugus fungsi cara ngafalnya gimana? All R ya, alkohol ether, alon ya, aldehid keton atau alkanon boleh, sama asam OAT il-OAT itu ya, itu termasuk isomer gugus fungsi. Tapi syaratnya apa? Jumlah C-nya harus sama atau rumusnya sama ya. Itu baru dikatakan isomer gugus fungsi. Oke, kita akan mencari isomer dengan rumus senyawa C4H10O atau rumus umumnya CnH2n plus 2O ya. Rumus umum ini untuk senyawa alkohol dan eter ya. Kita cari dulu untuk senyawa alkoholnya ya. Kita cari untuk alkohol. C-nya 4 ya, kita buat C-nya 4, 1 2 3 4, OH-nya sebelah sini ya. Kita lengkapin, ditanya baru 1 dikasih 3 hanya 1 2 tambah 2 1 2 hanya 2 1 2 hanya 2. Ini namanya 1 butanol. Selanjutnya ya, kita mencari bentuk yang beda-beda ya untuk isomer. OH-nya geser ke samping kiri ya. Jadi 1 2 3
4 tapi OH-nya di sini ya, CH3, CH, CH2 ya, CH3. Ini namanya 2-butanol ya. Kalau kita geser lagi ke samping sini ya, akan sama dengan ini ya. Jadi OH-nya ini 1, 2. Kalau kita OH-nya di sini berarti 1, 2. Jadi OH-nya nggak bisa geser lagi ya, cukup di sini aja. Nah, selanjutnya apa? Kita potong ya, kita potong berarti apa? Tinggal 3 ya, 1, 2, 3. OH-nya ujung dulu ya, OH. Kemudian sininya C-nya di tengah ya, nggak mungkin cabang itu di ujung, nggak mungkin ya, di tengah. Ini CH3 ya, ini CH, ini CH2, CH3 ya. Ini namanya apa ya? Ini namanya 2 metil ya. Kalau kita kasih angka dari sini ya, 1, 2, 3 ya, itu namanya 2 metil ya. Kemudian OH-nya di nomor 1 ya, 1 propanol ya, 2 metil 1 propanol. Selanjutnya OH-nya geser ke samping sini ya, geser ke samping sini. Jadi rumusnya gas nyawanya CH3, C ke atas CH3, kanan CH3, sininya OH ya. Ini kasih nama 2 metil ya, 2 propanol ya. Jadi nomor satunya mau dari kiri atau kanan sama aja, 1, 2, 3. Namanya 2 metil 2 propanol. Nah di sini ya, kita akan menemukan isomer apa aja antara 1 butanol dengan 2 butanol. Ini termasuk ya, namanya isomer posisi ya, isomer posisi. Kenapa? Karena beda letak OH-nya ya. Kemudian misalnya lagi antara ini dan ini ya. Nah, antara ini dan ini juga ya, beda letak OH-nya ya, rangkanya sama. Ini juga namanya isomer posisi ya, isomer posisi. Selanjutnya misalnya saya kasih huruf ya, sini A, B, C, D ya. Jadi isomer posisi ya, kita tulis aja, isomer posisi itu antara A dan B sama C dan D ya. Ini untuk A dan B sama C dan D. Kita akan melihat ya, antara A dan C. Antara A dan C ya, antara A dan C ini ya, ini rantainya lurus, rantainya bercabang, OH-nya nomor 1 ya. Berarti apa yang membedain rangkanya ya, antara A dan C ya, kita tulis isomer rangka ya. Ini antara A dan C ya, rangkanya berbeda. Kemudian antara B dan D ya, ini OH-nya nomor 2, rantainya juga beda ya. Yang selanjutnya isomer rangka adalah antara B dan D ya. Kemudian kalau kita mau lihat yang lain ya, ada isomer gabungan ya, contoh antara A dan D ya. Antara A dan D ya, ini OH-nya nomor 1, OH-nya nomor 2, rantainya beda, lurus, rantainya bercabang ya. Jadi antara A dan D ya, A dan D ya, ini gabungannya ya, gabungannya namanya isomer posisi dan rantai ya, isomer posisi dan rantai ya. Posisi dan rantai itu antara A dan D ya, A dan D. Kemudian kalau kita cek B dan C ya, B dan C juga rantainya lurus, OH-nya di nomor 2, rantainya bercabang nomor 1 antara B dan C ya. Selanjutnya ada isomer yang lain ya. Di sini yang B ini ada namanya isomer isomer optis aktif ya.
ada lagi yang namanya isomer optis aktif. Ya, ini pada B. Ya. Kenapa? Karena pada B ya, kalau saya jabarin ya hanya ke bawah, ya hanya ke bawah. Ini apa? Atom C ini ya termasuk atom C asimetris ya, mengikat 4 gugus yang beda. Ya, mengikat 4 gugus yang beda. Jadi untuk senyawa yang B ini namanya apa? Isomer optis aktif. Ya, jadi ini isomer dengan C4H10O pada alkohol. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isomer C4H10O pada ether. Ya, pada yang kedua adalah ether. Untuk ether. Ya, cara membuatnya gimana? C-nya 4 ya. C sini 3 dulu ya. CH3 CH2 CH2O CH3. Jadi kita potong ya, 4 itu sininya 3, kanannya 1 ya. Kita kasih nama ya. Tata namanya ada yupak sama trivial ya. Kalau kita pakai yupak berarti digabung namanya metoksi ya di nomor 1. Jadi namanya 1 metoksi propana. Ya, jadi kalau pakai yupak ini pakai 1 2 3 namanya 1 metoksi propana. Kalau pakai trivial metil propil ether ya. Metil propil ether. Selanjutnya ya, bentuk 3 ini ada 2 model propil ya, model lurus sama bercabang. Jadi kita buat yang bercabangnya CH3 ya, CH sininya CH3 ya, O CH3 ya. Ini namanya apa? Kalau kita anggap ini metoksi ya, pakai yupak metoksi tapi di nomor 2 ya, namanya 2 metoksi ya, 2 metoksi propana ya. Isopropil sama metil abjadnya tulang I ya, jadi namanya isopropil ya, metil, kemudian O-nya namanya ether ya. Ini kalau nama trivial ya. Jadi yang atas itu untuk nama yupak ya, nama yupak ini. Oke, nama yupak. Kemudian kali ini nama trivial ya, ini yupak. Kemudian ini trivial. Oke, selain ini ya ada bentuk yang lain ya. Jadi awalnya sebelah kiri itu ada C-nya 3. Sekarang pindah ke ruas kanan jadi 22. Jadi awal ini CH3 CH2 O CH2 CH3 ya. Jadi awalnya 3 dibuat cabang ya, sudah baca bentuk lagi dipindah ke kanan. Nah, ini namanya apa? Kalau yupaknya etoksi etana ya. Namanya etoksi etana. Kalau nama trivialnya ya etil etil ether atau dimetil ether ya. Yang atas untuk nama yupak ya, nama yupak. Kemudian yang bawah nama trivial ya. Nah, untuk seluruh ini ya, untuk seluruh ini dengan tadi yang alkohol C4H10O tadi, ini apa? Semuanya termasuk isomernya isomer gugus fungsi ya, karena rumusnya sama, rumus umumnya ya ini, atau rumusnya C4H10O, tapi apa gugusnya beda-beda.